Ini mah keren banget nih. Saya pertama Kang KDM begitu masuk, ini bersih banget ini tempat ini ya. Kampung, Pak. Kampungnya ini keren banget gitu. Kita datang silaturahim sekaligus juga terima kasih buat Kang KDM memberikan klarifikasi berkaitan itu. Bapak Tapi itu yang saya sebenarnya. Tapi yang paling penting bukan itu sebenarnya. Pada saat retreat ini, Kang KDM ini banyak memberikan inspirasi dan juga mengajarin, khususnya saya diajarkan dengan Kang KDM bagaimana tentang APBD ini nih. Karena Kang KDM ini basicnya memang satu adalah kepala daerah. Dulu pernah jadi bupati ya Kang ya. Nah, jadi diajarin nih bagaimana nih efisiensi ini perintah instruksi presiden nih. Efisiensi. Jadi banyak diajarkan pada saat kita retreat. Enggak lah, enggak diajarin. Diberikan masukan, masukan. Bagaimana efisiensi dan macam-macamnya. Yang kedua, Kang KDM, kami datang dari Kalimantan Timur. Pertama, banyak hal yang ingin, satu adalah menjadi referensi Jawa Barat. Karena Jawa Barat ini banyak kesamaan untuk di Kalimantan Timur. Terutama hari ini yang kami lihat bahwa Jawa Barat pertama berkaitan dengan pangannya sangat bagus. Pangannya bagus dan yang kami ingin itu belajar. Pertama berkaitan dengan perikanan. Tadi di sini Kang KDM menyampaikan kalau Jawa Barat itu pertama harus ada kolamnya. Iya, ada sawahnya. Terus ada sawahnya. Makanya bilang mewah gitu, mepet sawah. Sawah. Jadi mewah Jabar ini mewah dan yang paling utama Kang KDM, kami juga melihat juga pariwisatanya. Pariwisatanya juga Jawa Barat juga luar biasa. Kami punya potensi yang sama dengan Jawa Barat, tetapi mungkin perlu banyak belajar biar bisa mendapatkan inspirasi. Jadi konten-kontennya Kang KDM itu memberikan inspirasi buat kita semuanya, khususnya kepala-kepala daerah se-Indonesia ini. Berapa luas Kalimantan Timur? Luasnya Kalimantan Timur itu seluas 10 Jawa. Oh iya, 10. Penduduknya? Penduduknya cuma 4 juta, kurang lebih ya. Iya. Cuma penduduknya di sini 50 juta. Kalau kabupaten itu penduduknya kira-kira cuma 400.000. Saya tuh ke Kalimantan Timur nanti saya mau berkunjung membawa tim sejarah. Itu yang kita tunggu. Nah, kan karena kita lagi menyusun buku sejarah Sunda ya, bukan hanya Jawa Barat tapi Sunda. Ada pertanyaan yang sampai hari ini masih kuat di pikiran saya. Apa hubungannya Kutai Kartanegara dengan Tarumanegara dan dengan sejarah Jawa Barat? Kan, nah saya kalau lihat bajunya tuh mirip loh, baju adat. Saudara itu. Masih Terus bersaudara. kemudian ada gamelannya tuh mirip. Sama. Nah, itu juga menjadi bahan analisis kita. Apakah dulu kerajaan Pajajaran tuh wilayahnya juga sampai Kalimantan? Kan kita tidak tahu juga. Nah kemudian apa hubungannya antara orang Sunda asli Ya. dengan orang Dayak, Pak? Ya. Karena dari sisi kulit, terus kemudian garis-garis wajah itu hampir sama. Iya. Jadi orang Dayak, orang Sunda asli misalnya yang pedalaman yang sekarang masih tersisa Baduy gitu kan, itu kan sebenarnya hampir mirip. Iya. Bentuk tubuh, wajah kan itu. Apakah dulunya apa sih, nanti biarkan itu sejarah yang menyusun. Nah kemudian yang berikutnya kan apa sih problem dari Kalimantan Timur, ngelola pertanian, ngelola perkebunan, ngelola perikanan, ngelola kelautan gitu loh, ngelola industri kreatif. Ya karena masyarakatnya sedikit Pak. Masyarakat kan. Bapak itu Kalimantan Timur tuh gini loh Pak. Karena penghasilan tambangnya tinggi, Siap. ya kan? Dan itu menghasilkan devisa bagi negara sangat besar. Dan dana bagi hasil juga ke Kalimantan Timur mudah-mudahan ke depan makin besar. Amin. Sebenarnya orang Kalimantan Timur kan nggak usah kerja juga bisa hidup. Jangan Kang, jangan. Enggak kalau ngomong pendapatan ya Pak, kalau ngomong pendapatan negara ya. Dan kalau ngomong pendapatan negara, artinya kalau dari sisi pendapatan itu dibagikan dalam setiap rumah saja. Benar. Sebenarnya cukup. Sudah cukup. Iya. Kita Sudah kalau cukup. ngomong fair, Cukup. kalau ngomong fair, cukup. artinya hasil pendapatan dari tambang itu dikelola, kemudian dibagikan dalam bentuk gaji pada warga. Siap. Menurut saya bisa. Cukup. Karena penduduknya cuma 4 juta, Pak. Setuju Kang. 4 juta itu kalau per kepala keluarga berarti kurang lebih 1 juta kepala keluarga. Ya. 1 juta kepala keluarga, kalau tiap bulan dikasih 5 juta rupiah, Ya. jadi 5 juta kali 5 triliun. hanya 5 triliun. Cukup nggak, Pak? Cukup. Cukup. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya gini, Bapak kan areal pertanian.
Siap. Mau nanam padi, orang Kaltimnya pasti males, Pak. Ya. Ngapain nanam padi kata orang Kaltim? Nanam batu bara aja. Dia kerja di batu bara. Gali-gali gini juga dapat duit. Kalau begitu begini caranya, Pak. Gimana Kita itu, bikin Kang? kontrak kerjasama Cocok. Nah, ini yang perlu. antara Pemprov Jabar dengan Pemprov Kaltim. Kaltim. Kita Setuju. bikin nanti di sana kampungnya orang Jawa Barat. Cocok. Kita Ini siapkan. areal pertanian. Siap. Bapak kan menuju produktivitas padi. Nanti Yes. saya bawa petani-petani yang ada di sini. Cocok, Kang. Kita bareng-bareng bikin rumah yang ada di sini Cocok. yang layak. Kita siapkan. Area pertanian yang siap. Kita Tinggal siapkan. ngisi, kemudian Siap. tinggal bertani. Setuju. Nih, Deal.